Shalom semuanya. Apakah ini hanya pikiran saya ataukah Roh Kudus yang sesungguhnya sedang berbicara? Nah, kali ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi 5 tanda khas bagaimana Roh Kudus sedang berkomunikasi dalam hidup kita, agar jangan sampai kita melewatkan suaranya. Suara yang menuntun dan membimbing langkah kita, yang mengoreksi saat kita melenceng, yang memberikan hikmat, yang menguatkan dengan kasih dan penghiburan. Mari kita temukan tanda-tanda ini bersama. Tanda pertama, ada ayat Alkitab yang tiba-tiba terasa nyambung banget sama keadaan kita. Tanda ini didasarkan pada ayat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pernahkah Anda membaca Alkitab atau tiba-tiba melihat sebuah ayat di media sosial, di buku, atau mendengar seseorang mengucapkannya? Dan ayat itu terasa seperti menempel langsung dalam pikiran Anda. Jika iya, itu bukan kebetulan. Ketahuilah, itu adalah momen di mana Roh Kudus sedang berbicara secara pribadi kepada Anda. Misal gambarannya, ada suami yang sedang ribut mulu sama istrinya, lalu tanpa sengaja membaca Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih yang lemah lembut, saling mengampuni. Ayat itu langsung nempel di kepalanya, mengingatkan akan pentingnya kerendahan hati dan kesabaran demi keharmonisan keluarga. Ya, sebuah ayat bisa tiba-tiba terasa hidup, menguatkan, dan seolah cocok dengan keadaan. Fenomena ini disebut momen pencerahan dari Roh Kudus, karena Yesus katakan, Dia bekerja dengan mengungkapkan, mengajar, serta bisa menolong kita untuk menerapkan ajaran Alkitab yang dalam dan penuh misteri ke dalam kehidupan kita sekarang. Ini bukan tentang memahami isi Alkitab seperti buku peraturan, tetapi tentang hikmat yang datang dari surga. Sebuah pemahaman yang tidak bergantung pada pendidikan atau kecerdasan manusia, melainkan pewahyuan dari Tuhan sendiri kepada Anda. Hikmat dan wahyu itulah yang Paulus rindukan, bahkan doakan, agar setiap orang percaya, Anda dan saya, bisa selalu menerimanya dalam hidup ini. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi secara sederhana, Roh Kudus itu akan mengubah ayat-ayat di Alkitab dari sekedar teks menjadi tuntunan yang hidup dan relevan yang berbicara langsung kepada pikiran Anda. Maka jika Anda mengalami momen seperti ini, jangan abaikan, karena itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Tanda kedua, ada dorongan kuat untuk menjauhi dosa. Tanda ini didasarkan pada ayat Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pada dasarnya, setelah kita menerima Yesus dan dibaptis, Roh Kudus akan segera mengerjakan pembaharuan budi di dalam hidup kita, yakni proses yang bisa membuat kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ya, sebelum mengenal Tuhan, hidup kita seperti berjalan dalam kegelapan, seringkali tersandung atau salah langkah. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia akan seperti lampu senter yang menerangi jalan kita. Cahayanya membantu kita bisa melihat rintangan, yakni dosa, dan menunjukkan jalan yang benar untuk diikuti. Misalnya telah datang godaan untuk berbohong, berbuat curang, atau mengikuti hawa nafsu. Perhatikan tiba-tiba
ada perasaan tidak enak di hati, seperti alarm yang berbunyi di dalam pikiran kita, memperingatkan, "Jangan lakukan itu." Maka itulah kerja Roh Kudus yang menegur dan memperingatkan kita sebelum kita sampai terjerumus ke dalam dosa. Terlebih, selain menanamkan keinginan untuk menjauh dari hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, teguran Roh Kudus juga bisa membuat kita sadar akan kesalahan, mirip seperti peran Nabi Nathan kepada Daud. Tetapi teguran Roh Kudus ini berbeda dari sekedar rasa bersalah, sebab Roh Kudus tidak menghakimi, tetapi mengoreksi. Sehingga daripada merasa telah dijatuhi hukuman tanpa pengharapan, kita malah akan diarahkan kembali kepada kasih karunia dan pemulihan dari Tuhan lewat pertobatan. Karena sebagai Bapa yang penuh kasih, Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam kesalahan atau terpuruk dalam dosa, melainkan membawa kita kembali kepada apa yang baik, benar, dan memberi hidup. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa merasakan tegurannya dengan jelas dan meresponinya. Inilah yang disebut sebagai kepekaan rohani. Jadi, sekarang ketika Anda merasakan dorongan kuat untuk menjauhi sesuatu yang tidak benar, jangan abaikan. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang berbicara, sedang menjaga Anda agar tetap berjalan dalam rencananya yang indah. Tanda ketiga, Anda mengalami mimpi atau penglihatan yang terasa mendalam. Tanda ini didasarkan pada ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ada Yusuf, ada Salomo, ada pula Daniel maupun Petrus, dan orang-orang lainnya yang mungkin tidak terkenal yang telah menerima mimpi ataupun penglihatan dari Tuhan. Ya, sejak dahulu mimpi telah menjadi salah satu cara Tuhan untuk berkomunikasi kepada manusia, dan ini terus berlanjut hingga sekarang. Jadi perhatikan selalu mimpi Anda. Ketika Anda tiba-tiba mengalami mimpi atau bahkan penglihatan dengan kejelasan yang tidak biasa atau membuat kepikiran, segera catat, karena siapa tahu Anda telah mendapatkan pengetahuan akan masa depan dari Roh Kudus atau hikmat tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Karena memang kerja Roh Kudus pada dasarnya itu adalah memberikan hikmat atau mudahnya informasi tentang masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan kepada kita. Khususnya tentang masa depan, Roh Kudus dapat dengan gamblang memberitahukan kepada Anda apa yang akan terjadi di masa depan. Atau bisa lebih halus, Roh Kudus dapat membuat Anda tiba-tiba tahu harus mempersiapkan apa untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan karena hikmat tentang masa depan adalah salah satu bentuk pewahyuan yang paling kuat, biasanya Tuhan menyampaikannya melalui mimpi atau penglihatan. Sebab saat kita tidur, kesadaran kita menurun, sehingga akal kita yang sering menjadi saringan atau penghalang bagi hal-hal rohani tidak lagi dominan. Dengan demikian, Roh Kudus dapat berbicara lebih leluasa ke dalam roh kita tanpa terganggu oleh logika atau keraguan. Sekarang yang tidak kalah penting untuk diingat, setiap mimpi haruslah kita nilai dengan hati-hati, yakni selalu diukur berdasarkan Alkitab. Ingatlah, bimbingan Roh Kudus melalui mimpi biasanya membawa makna ilahi. Inilah yang membedakannya dari mimpi biasa, yang artinya lebih membawa kejelasan daripada kebingungan. Jadi, mulai sekarang, perhatikan setiap mimpi atau penglihatan yang Anda alami. Karena jika dipahami dengan benar, pesan-pesan dari surga melalui Roh Kudus ini dapat menjadi peringatan
arahan, penghiburan, atau bahkan wahyu yang akan mengubah hidup Anda. Tanda keempat, ada dorongan untuk menolong atau melayani orang lain. Tanda ini didasarkan pada ayat Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perhatikan, apakah ada saat-saat di mana muncul dorongan dari hati Anda untuk mau menolong atau melayani seseorang di luar keluarga inti Anda? Ketahuilah bahwa dorongan itu berasal dari Roh Kudus agar Anda mau dipakai menjadi kaki dan tangan Kristus di dunia ini. Jadi ada pikiran muncul bahwa, ya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat Anda melihat ada yang perlu dilayani atau ditolong. Apa sih bentuk melayani itu? Selain tentu saja berbuat baik dengan menolong orang yang kesusahan, ada juga tentang membela keadilan. Misal, ada yang diperlakukan tidak adil, Anda mendatangi untuk menolong. Atau juga tentang memberikan pengampunan bila ternyata kita yang diperlakukan tidak adil. Di mana ketika Anda melakukan berbagai pelayanan ini, semuanya akan berujung pada satu perasaan yang tak terbantahkan bahwa kita telah merasa bahwa Tuhan telah menggunakan hidup kita dengan cara yang melampaui kekuatan kita. Sebuah perasaan yang akan mendatangkan sukacita atau joy, yakni sebuah suasana hati yang datang dari Tuhan. Bayangkan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga yang Anda kasihi. Itulah joy. Karena kita tahu kesenangan atau fun datang dari naluri kita yang suka bermain. Demikian pula tertawa karena lelucon. Dan melalui dorongan-dorongan mau melayani atau menolong, inilah pertumbuhan karakter Kristus dalam diri kita yang diwujudkan oleh 9 buah roh seperti kasih, kebaikan, kemurahan, dan lainnya akan lahir. Sehingga respon Anda kepada orang lain perlahan berubah karena memang karakter itu telah berubah. Respon Anda menjadi selaras dengan respon Tuhan dan ini akan sangat memberkati hidup kita. Jadi jangan pernah melewatkan ketika kesempatan melayani itu datang. Karena kesempatan pasti akan dibarengi dengan kemampuan. Hanya masalah mau atau tidak. Jangan keraskan hati sebab dorongan Roh Kudus ini tidaklah dalam bentuk perintah tegas yang ketat. Kalau tidak mau bakalan apes loh. Bukan seperti itu. Melainkan ini sebuah tawaran kerjasama yang lembut. Ayo kerja bareng saya demi peningkatan skill kamu sebagai persiapan menjadi orang yang dipercayakan perkara besar oleh Tuhan. Jadi, katakan, ya, saya mau Tuhan. Sekarang kita memasuki tanda terakhir dalam video ini yang mungkin unik bagi Anda. Tanda kelima adalah lagu rohani yang tiba-tiba terngiang-ngiang dalam pikiran Anda. Tanda ini didasarkan pada ayat Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dapatkah kita mendengar suara burung di tengah hujan badai yang besar? Dapatkah kita melihat bintang di langit yang mendung? Atau dapatkah kita menelpon ketika sinyal tidak ada karena banyak penghalang? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menjelaskan kepada kita bahwa suara Roh Kudus itu lembut dan halus. Maka dari itu dibutuhkan hati yang tenang agar kita bisa mendengarkannya. Dan lagu-lagu rohani dapat dipakai Roh Kudus menjadi salah satu dari cara Dia berbicara. Karena lagu rohani dapat melewati pertahanan logika kita. Karena kita tahu lagu-lagu rohani bisa membuat hati kita menjadi tenang. Dan itulah yang dibutuhkan Roh Kudus agar pesannya sampai kepada kita. Jadi ketika sebuah lagu penyembahan ataupun pujian berulang kali berputar dalam pikiran Anda, terutama yang kok kebetulan benar-benar menyentuh jiwa,
pas benar sama situasi yang sedang dihadapi, ketahuilah bahwa itu tanda Tuhan sedang menyampaikan pesan kepada Anda. Janganlah menganggap itu sebuah kebetulan, sebab dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Sehelai rambut saja tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi ketika sebuah lagu tentang kesetiaan Tuhan, misal Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, bikin Anda terngiang-ngiang, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada Anda yang mungkin sedang lagi menghadapi ketidakpastian hidup. Demikian juga dalam hal pengampunan untuk Anda yang sedang memendam kebencian dan seterusnya. Itulah sebabnya lagu rohani sedemikian berlimpah karena telah menjadi alat bagi Roh Kudus untuk menjangkau hati kita. Jadi perhatikan selalu jika ada lagu rohani yang terngiang-ngiang dalam kepala Anda, tangkap pesannya dan segeralah merespon. Sebagai pengingat, kita telah mengetahui 5 tanda khas bahwa Roh Kudus sedang berbicara dalam hidup kita. Melalui ayat-ayat Alkitab, dorongan moral, mimpi, bisikan untuk berbuat kasih, hingga lagu rohani yang bikin terngiang-ngiang. Tapi, apa arti dari semua ini? Artinya, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Roh Kudus selalu ada untuk menemani, membimbing, dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan. Jadi, jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam perasaan kesepian, karena orang yang merasa sendiri akan mengalami penderitaan yang lebih dalam. Bahkan, Alkitab berkata bahwa sekalipun Anda berjalan dalam lembah maut, Anda pun tidak akan sendirian. Roh Kudus akan selalu menyertai Anda. Inilah fakta yang harus selalu Anda ingat. Video ini telah menunjukkan 5 tanda kehadirannya. Sekarang, latihlah kepekaan rohani Anda dengan terus mengecek tanda-tanda ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, Roh Kudus berbicara bukan untuk mengendalikan atau membingungkan, tetapi untuk membimbing kita ke dalam kebenaran dan membawa kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Semakin kita memperhatikan 5 tanda komunikasi ilahi ini, semakin kita yakin dalam mengenali suaranya, sehingga hidup Anda akan semakin maju di dalam memenuhi panggilan yang telah Tuhan sediakan untuk Anda secara pribadi. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.